ini amin. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tawan wa karhan aw wa karhan wa dilaluhum bil udwi wal asal. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Qul apa taqattu min duni awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi al-zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Hadirin, ini ayat mencoba Allah membuka pikiran kita, walaupun secara kalau konteksnya gitu tuh, katakan wahai kekasihku Muhammad kepada orang-orang kafir, kenapa kalian menyembah berhala gitu? Apakah pikiran kalian itu kok tidak dipakai sama sekali? Kalian dikasih otak gitu, kalian dikasih otak kok tidak dipakai gitu? Dan Allah itu fair di sini tuh. Kalian tidak harus menyembahku. Oke, kalian tidak menyembahku, yang paling ada hujah. Gitu aja. Boleh kalian tidak menyembahku, yang penting ada hujah, ada alasan yang benar. Tapi kalau kalian tidak mau menyembahku, itu dengan cuma apa keinginan nafsu saja, tidak ada hujah. Ya buat apa kalian dikasih akal itu, dikasih otak itu buat apa gitu. Ini sebenarnya tantangan lah, tantangan betapa Allah telah mengasihi kita otak, bagaimana kita bisa berbeda dengan makhluk yang lain, yaitu apa, kerbau, sapi, akal, beda dengan batu, dengan apa gitu. Nah, akhirnya apa? Walillahi yasjudu man fis sama wal ard, man fis sama wal ard. Kepada Allah penghuni langit, penghuni bumi itu menyembah, sujud kepada Allah. Tawan wa karhan, secara sukarela, kemauan, bahkan ada yang secara terpaksa gitu. Lah, tafsiran apa? Karhan, kalau seperti kitab tafsir apa? Sawi, Tafsir Jalalain, itu karhan adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Tapi dalam tafsir Munir, ya artinya untuk kita-kitaan. Kenapa sih kita manusia kok malas-malasan sujud kepada Allah itu? Datang waktu sholat lagi aja ini. Iya, karhan itu untuk kita. Kalau dalam tafsir Munir itu, ya saya kira lebih tepat lah. Nyala kanan kanan maka paksa aja deh kanan. Di tafsir video. Iya. Wa dilaluhum bil udwi wal asal. Lah, kita seringkali Al-Qur'an itu di situ menyinggung tentang dilal. Dilal itu apa sih? Bayang-bayang ya. Itu bayang-bayang, banyak sekali dalam Al-Quran itu kita berpikir tentang masalah bayang-bayang. Bayang-bayang itu kok bisa pendek, panjang. Kalau waktu pagi, panjangnya kemana? Ke barat. Ke barat, terus tapi pendek. Terus akhirnya matahari pas di tengah, habis hilang. Panjang-panjang lagi ke timur gitu tuh. Ke timur itu, apakah bayang-bayang itu karena ada manusia, ada dat, ada bentuk itu, apa karena memang bayang-bayang itu asli makhluk yang tersendiri gitu. Makhluk terpisah, atau itu bayang-bayang itu karena ada makhluk lain gitu tuh. Lain. Itu sebenarnya misteri yang sangat luar biasa, yang mesti kita pecahkan gitu. Mesti kita pecahkan bayang-bayang itu.
Dan kita kalau boleh itu disuruh, ketaatan kita itu seperti bayang nurut saja itu, tidak bergeser seketika pun dari yang dari pokoknya itu. Dan sebenarnya bayang-bayang pun sujud kepada Allah itu. Sujud wa dilalum bil udwi wal aso. Cuma kalau sujudnya bayang-bayang itu murni, itu tauan saja gitu tuh. Tapi kalau sujudnya kita kadang-kadang arhan gitu tuh. Itu kan kita kan lebih rendah kalau daripada bayang. Yang bayang-bayang itu bisa dikatakan apa yang kita maui gitu tuh. Mau dipendekkan pendek, mau dipanjangkan panjang gitu. Kenapa ketaatan kita kok kalah dengan bayang-bayang gitu. Bayang-bayang. Jadi wadilaluhum bil udwi wal aso. Dalam ayat lain kan andai saja Allah itu udah bayang-bayang tetap panjangnya segitu aja. Segitu aja Allah mampu saja gitu. Tidak memanjang, tidak pendek, tidak ke kanan, tidak ke kiri panjangnya, Allah mampu saja. Tapi kalian itu suruh berpikir dengan adanya bayang-bayang gitu. Ada bayang-bayang gitu. Jangan, wah memang udah adatnya gitu, mau udah. Gitu itulah kita kan sangat itu sekali kita dikasih otak gitu. Banyaklah tentang Al-Quran membahas tentang bayang-bayang. Dan kita dituntut untuk memiliki hal itu. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, siapa sih Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi? Maka jawabannya tidak ada lain Allah. Baik itu juga jawaban orang yang dengan pengetahuan atau orang yang tidak berpengetahuan dengan ingkarnya gitu. Umpamanya dia tidak percaya tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tetap itu hatinya ada Allah menciptakan langit bumi itu ada Tuhan. Walaupun dia sifatnya umpamanya agamanya tidak beragama lah, ateis lah. Tetap. Sebab itu tidak ada jawaban lagi siapa pencipta langit dan bumi. Sebab untuk mengatakan wah langit itu tercipta dengan sendirinya tanpa itu, ya akal mana yang menerima akan sesuatu yang terjadi tanpa ada yang menjadikan gitu. Akal yang menjadikan. Jadi makanya di sini kulillah gitu. Katakan Rabbus samawati wal ard adalah Allah, tidak ada yang lain. Lah, sehabis itu kul afat takhottu min dunillah auliya wala yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra. Udah kepastian bahwa Rabbus samawat adalah Allah. Tapi gitu tuh kenapa ada daripada yang manusia itu kok sampai melenceng dari ketentuan seperti menjadikan selain Allah aulia, yaitu Tuhan, suraka gitu tuh. Padahal selain Allah itu la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra. Selain Allah itu tidak memiliki kemanfaatan sama sekali. Tidak memiliki kemanfaatan untuk dirinya, apalagi untuk orang, untuk yang lainnya. Pokoknya selain Allah, apalagi yang namanya asnam. Taruhlah duit namanya, salah satunya itu. Itu naf'an wala doron. Itu sejatinya itu naf'an wala doron. Sejatinya gitu kan. Tapi ada tapinya nanti ya. Nanti kita bahas. Benarkah? Kenyataannya beda. Coba untuk duitnya sendiri, dia akan ada pembelaan uang ya. Umumnya dia disobek, di apa ada pembelaan untuk dirinya, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Kok bisa sampai dia mempunyai manfaat madorot kepada yang ama yang dirinya sendiri dia tidak mampu apa-apa gitu. Ya dia itu mau dibakar, mau dia apa diam saja dia nggak mau. Kok kita gitu tuh. Tapi hilang. Jadi akal kita di mana? Kamu itu coba membuka gitu tuh.
dengan hal seperti itu. Orang kafir membuat berhala, disembah, dibuat dulu gitu tuh, dibuat apa? Itu kan betapa kalau kita total tuh yang membukalah tentang hal-hal seperti itu. Terjajan. Berhala dirinya sendiri mau dibanting, mau dihancurkan, mau diapa, diam saja. Kok disembah? Dengan keyakinan dia memberi kemanfaatan, kemudorotan untuk dirinya yang menyembah. Itu kan pikiran yang Jadi tidak punya. Iya, tidak pikiran. Itu untuk berhala, itu juga untuk selain Allah. Tapi kembali ke uang. Kemudian Ini perlu ini. iya perlu dibahas. Ya, tapi ada terima gitu. Ya, kenapa kita mesti larinya ke uang gitu tuh? Iya, Kan ada hadis di bab ijal. Ijal itu pedet yang emas yang disembah oleh Bani Israil. Kata Nabi, ijlu ummati ad-dananir wad-darohim. Kata Nabi. Kata Nabi itu gitu. Gitu. Jadi namanya pedet emas kan dibuat ya oleh Musa Samiri itu. Iya. Nah, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Itu akhirnya disembah, padahal sih dibuat sendiri. Itu dicitak, di apa gitu. Nah, akhirnya kan ya itu jelas suatu kebodohan. Nah, terus Nabi gitu ijlu ummati ad-dananir wad-darohin. Seperti itu. Lalu bagaimana orang kaum Musa yang menyembah pedet itu meyakini bahwa menyembah ijlu ada orang. Sedangkan kenyataannya ijlunya sendiri tidak, umpamanya dia di apa-apapun dia tidak akan membela, tidak akan tidak akan membela diri. Kok malahan kita mengambil manfaat? Itu kan pikiran yang iya. Walau yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Nah, nanti kesananya gitu tuh, kita harus yakini selain Allah la yaduru wala yanfa. Sebab kalau selain Allah ada punya kemanfaatan, kemadharatan, berarti kita telah melakukan syirku billah. Oh. Tapi ayah kecuali tenang weh. Kalau kecuali udah liur. Lah, perbedaan kita bisa memahami seperti itu perbedaannya sangat kontra sekali. Itu antara orang buta dengan orang bisa melihat gitu. Orang buta dengan orang yang bisa melihat itu kan jelas sangat berbeda. Juga antara penyembah Allah dengan penyembah selain Allah itu antara seperti orang buta, orang melihat. Dulumat wan nur, antara kegelapan dan cahaya. Itu antara orang yang menyembah Allah, menyembah selain Allah itu beda dulumat. Itu sebenarnya itu sangat nyata, sangat jelas sekali gitu, sangat jelas sekali. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulilu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Ataukah mereka menjadikan pada Allah, menjadikan syuraka bagi Allah, itu syuraka itu menciptakan seperti menciptakannya Allah. Akhirnya apa? Mana sih ciptaan syuraka, berhala, dan ciptaan Allah? Kita bingung. Kita bingung. Sedangkan kenyataannya wallahu khaliqu kulli syai'. Allah tuh menciptakan segala yang ada. Tidak ada sesuatu wujud tanpa diciptakan oleh Allah gitu. Apakah mereka telah menganggap bahwa berhala punya ciptaan, Allah punya ciptaan? Akhirnya mana ciptaan berhala, mana ciptaan Allah gitu. Akhirnya mereka berani sampai menyembah berhala. Sedangkan wallahu khaliqu kulli syai' gitu. Ya, betapa otak itu di mana ditaruhnya gitu tuh. Kalau itu sekarang seperti itu. Dengkul.
Wa huwal wahidul qahhar. Udah. Itu lalu Allah membuat perumpamaan supaya kita itu masuk kepada alam pikiran kita. Allah menurunkan langit minas sama ima air. Masalah turun lalu mengalir air itu di jurang-jurang, air di sungai yang besar, sungai yang kecil, di aliran-aliran gitu, sesuai dengan kadarnya. Lah, dalam aliran air itu ada sel. Pertama sel itu sungai itu banjir itu membawa zabat itu buih, robia yang mengambang di atasnya itu biasa berupa kotoran. Wa mimma tukidun alai finnar ibtuga akhriyatin aw matain zabatun misluh. Begitupun orang membuat kita melebur emas dimasak atau permata dimasak, itu kan ada dari itu uap itu menguap, dan itu semuanya tidak ada manfaatnya gitu. Semuanya tidak manfaatnya, semuanya akan sirna, akan hilang. Sedangkan yang ada manfaatnya apa? Wa mazabdu fatuba wa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard. Yang ada manfaatnya air, yang manfaat itu mengalir, seperti ke pohon, ke atau kita ditampung jadi air jernih lalu dibuat minum, dibuat segala-galanya, itu adalah yang ada manfaatnya. Itu perumpamaan tentang kebatilan dan kebenaran, kebatilan dan hak. Nah, artinya di sini adalah Quran. Audia itu adalah hati manusia. Allah menurunkan Al-Quran. Lah ada orang tuh menampungnya sedikit, ada menampungnya banyak gitu. Lah udah sehabis ditampung oleh hati itu tuh. Oleh hati itu tetap tercampur Quran itu. Ada yang tidak merenungi Quran, lalu dia membawa Al-Quran sesuai keinginan hawa nafsunya, dan itu adalah suatu kebatilan, dan itu akan sirna. Tapi tetap walaupun Quran bagaimanapun tetap itu adalah hak. Tapi karena manusia itu punya hawa nafsu, jadi Quran itu kadang-kadang di otak atik. Dan itu zabatnya gitu tuh. Itu zabatnya. Kalau kita permata, umpamanya permata itu kan dilebur ada yang sesuatu yang terpisah dari emas itu. Itu adalah zabatnya, dan itu adalah tidak ada manfaat. Nanti akan dibuang. Nah, kita sebagai manusia, bagaimana Al-Quran walaupun nyata-nyata adalah al-haq, tetap akan terjadi di situ ada zabat. Bukan karena Al-Quran itu tercampur dengan kebatilan, karena yang menerimanya ada nafsu gitu tuh. Ada nafsu. Air turun dari langit itu murni kan? Betul. Bersih pas nyampe di sungai terjadilah terhitung kotor gitu. Nah, tetap walaupun ada kotoran, tetap yang namanya yang tidak itu akan dibuang dengan sendirinya. Yang kemanfaatannya itu akan menyerap, akan dipakai oleh manusia. Dan ini busyro, artinya kabar gembira kepada kita sebagai umat Islam bahwa agama walaupun ditentang habis-habisan, tetap sebab ini adalah al-haq, tidak bakalan patah agama itu. Tidak perlu dibela sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ini kabar gembira gitu. Cuma kitanya gitu, bagaimana kita itu mengambil kemanfaatan dari Al-Quran itu. Dan itu semua itu kita ngaji ada zabat. Kita sembahyang ada zabat. Kita sodako ada zabat. Sebenarnya bukan sodakonya, bukan sholatnya murni. Kalau sholatnya mah perintah agama, tapi kadang-kadang sholat campur adukan dengan ada nafsu, andil nafsu. Lah itulah sodakonya baik, itu murni hak. Tapi kalau udah nafsu andil,
akan terjadi riya. Lah itu zabatnya itu yang bahayanya itu. Bukan Yang sodakohnya. bukan sedekahnya. Itu zabatnya. Jadi bagaimana kita itu memurnikan semua amal. Makanya bahasanya amal itu berupa keikhlasan, harus ikhlas. Kita sodakoh, ngaji, apa itu harus ikhlas. Yang namanya keikhlasan kan baina farsi walaban. Yang namanya apa? Ikhlas itu perumpamannya seperti air susu. Air susu itu antara kotoran dan darah gitu tuh. Antara kotoran dan darah. Mungkin kalau manusia rada itulah, ini sama hewan lah, sama sapi umpamanya kan. Kan keluarnya kan tidak jauh dari tempat kotoran gitu tuh. Baina farsin wadam. Lah kita agama itu harus seperti itu. Kita hilangkan zabat-zabatnya. Kalau jadi umpamanya kita ngaji ada zabat, terjadi apa? Ya hal-hal yang tidak baik gitu. Itu zabatnya saja. Kita maklumin, tapi harus kita hilangkan. Harus kita buang, jangan kita ambil zabatnya itu. Wah, itu nggak cerdas. Pasti itu kepastian semua amal soleh itu. Apalagi itu Al-Quran sendiri, itu perumpamannya oleh Allah, itu ibarat turunnya hujan, nanti udah masuk ke sungai-sungai akan ada zabat. Al-Quran itu bagikan mutiara. Sewaktu dilebur pasti ada kotoran. Kenapa sih Al-Quran ini seperti itu? Sebab udah masuk ke hati manusia itu ada nafsu gitu tuh, ada nafsu. Makanya Al-Quran itu bisa hujjatun lana, bisa hujjatun alaina, bisa hujjatun lana, bisa hujjatun alaina. Kalau hujjatun lana, bila mana kita telah membuang zabat-zabatnya, kita memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tanpa hawa nafsu murni. Gitu. Kalau Al-Quran itu bisa hujjatun alaina, bila mana kita pengamalan Al-Quran disertai dengan nafsu kita, gitu. Berarti kita belum bisa memisahkan antara emas dengan apa sepuhannya, apa kotorannya, antara air murni dengan yang mencampurinya gitu. Dan itu adalah wadalika nadribuha amsal, itulah perumpamaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab ya Al-Amsal fil Quran, waduh itu tuh panjang banget itu tuh penafsirannya itu. Ulama tuh sampai betapa Allah itu menafsirkan antara hak dan batin itu begitu jelas, begitu nyata. Dan itu nyata semua gitu, nyata semua. Tapi dengan bahasa yang sangat singkat kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Ya udah, wallahu alam. Enggak. Jadi